Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM 2023-32169 dari kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wireframe atau sketsa dari proyek saya yang bernama SIPKader. SIPKader sendiri yaitu sistem informasi posyandu berbasis app untuk kader, yang dimana aplikasi ini sendiri dirancang untuk melakukan pencatatan, monitoring, dan pelaporan data kesehatan balita serta lansia secara digital dan terintegrasi langsung dengan puskesmas. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual yang masih banyak digunakan di posyandu, sehingga data tidak menjadi akurat. Nah, tujuan aplikasi ini sendiri itu dibuat supaya datanya lebih akurat, mudah diakses, dan datanya cepat dilaporkan. Pada halaman pertama itu ada halaman splash yang dimana itu tuh menampilkan logo, penjelasan dari SIPKader sendiri, serta ada slogan pendek. Baik, yang kedua itu ada login kader. Pada halaman login, kader dapat masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin puskesmas. Dengan mekanisme ini, keamanan data lebih terjaga karena hanya kader yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Selain itu, akun yang terhubung dengan puskesmas dapat memungkinkan proses sinkronisasi data secara terpusat. Selanjutnya itu ada dashboard kader. Setelah berhasil login, kader sendiri itu akan masuk ke dalam halaman dashboard. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkas berupa jumlah balita dan jumlah lansia yang terdaftar pada suatu posyandu. Selain itu, juga tersedia menu utama seperti data balita, data lansia, input pemeriksaan, laporan, dan sinkronisasi data. Dashboard ini sendiri dirancang agar kader dapat mengakses seluruh fitur penting hanya dalam satu halaman. Pada slide selanjutnya itu ada data balita. Pada halaman data balita sendiri ini berfungsi untuk menampilkan daftar balita yang terdaftar pada posyandu. Kader dapat mencari data balita menggunakan fitur pencarian, sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat. Setiap data balita memiliki tombol detail untuk melihat riwayat pemeriksaan dan informasi kesehatan yang lebih lengkap. Baik, selanjutnya itu ada tambah data balita. Selain melihat data yang sudah ada, kader juga dapat menambahkan data balita baru melalui tombol tambah data. Data yang dimasukkan akan tersimpan dalam sistem yang dapat digunakan untuk proses pemantauan pertumbuhan balita secara berkala. Pada slide input pemeriksaan data balita sendiri ini berisi nama balita, tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, status imunisasi, nama ibu, dan keluhan, serta data dapat disimpan. Baik, selanjutnya itu ada hasil monitoring dari balita. Setelah data pemeriksaan disimpan, sistem akan menampilkan hasil monitoring balita. Informasi yang ditampilkan meliputi berat badan. Hasil monitoring sendiri meliputi berat badan, tinggi badan, status kesehatan, dan grafik pertumbuhan. Pada contoh kali ini, status balita berada pada kondisi normal. Fitur monitoring ini dapat membantu kader dalam mendeteksi dini risiko stunting dan gangguan pertumbuhan. Baik, selanjutnya itu ada data lansia. Selain balita, aplikasi ini juga dapat mendukung pencatatan data pada lansia. Halaman data lansia yang terdaftar di posyandu, kader dapat mencari data lansia dan melihat detail riwayat pemeriksaan kesehatan mereka. Baik, selanjutnya itu ada input pemeriksaan lansia. Pada halaman pemeriksaan lansia, kader dapat memasukkan data kesehatan seperti nama, tekanan darah, gula darah, serta berat badan dan keluhan. Dan itu pun keluhan itu opsional. Dan dapat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Baik, selanjutnya itu ada hasil monitoring dari lansia. Setelah pemeriksaan dilakukan, sistem akan menampilkan hasil monitoring kesehatan lansia. Pada contoh kali ini, lansia memiliki tekanan darah
yang cukup tinggi sehingga sistem memberikan status risiko hipertensi. Selain itu, sistem juga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut agar lansia segera berkonsultasi ke puskesmas terdekat. Dengan fitur ini, kader sendiri tidak hanya mencatat data, tetapi juga mendapatkan bantuan dalam proses pemantauan kesehatan. Baik, pada slide selanjutnya itu ada sinkronisasi data. Salah satu fitur utama Asip Kader sendiri adalah sinkronisasi data. Pada halaman ini, ditampilkan jumlah data yang belum terkirim ke server puskesmas. Ketika koneksi internet tersedia, kader dapat menekan tombol sinkronisasi sekarang untuk mengirimkan seluruh data yang telah dicatat. Fitur ini sendiri sangat membantu posyandu di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet karena data dapat disimpan sementara secara lokal terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu ada dashboard puskesmas atau admin. Data yang telah dikirim oleh kader akan langsung masuk ke dashboard puskesmas. Dashboard ini menampilkan jumlah posyandu, jumlah balita, jumlah lansia, serta ringkasan kondisi kesehatan masyarakat. Pada contoh ini terdapat 10 balita dengan risiko stunting dan 15 lansia dengan risiko hipertensi. Dengan dashboard ini, petugas puskesmas dapat melakukan monitoring secara real time dan mengambil tindakan lebih cepat. Baik, selanjutnya itu ada laporan. Pada saat laporan ini sendiri, puskesmas dapat melihat rekapitulasi data kesehatan dalam bentuk laporan bulanan dalam grafik. Laporan dapat diunduh menggunakan format PDF sehingga dapat memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Dengan fitur ini, proses pembuatan laporan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat dan efisien. Baiklah, untuk kesimpulannya sendiri, Sepkader merupakan solusi digital yang dapat membantu kader posyandu dalam melakukan pencatatan, monitoring dan pelaporan data kesehatan balita serta lansia. Melalui integrasi dengan puskesmas, aplikasi ini dapat membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.